saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Ini memang ada yang tidak diperbolehkan kalau tekanannya tinggi. Ya, kalau tekanan darahnya di atas 140, maka kalau tekanan darahnya di atas 140 tidak diberikan. Oh. Ambil menurut saya ukur suhunya ya Bapak ya. Yeah. Juga 6,3 ya. Tekanan darah Bapak 130/60. Sehat. Biasanya 70/110, oke. Biasanya ya. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya sampaikan Bapak ya berkaitan dengan pelaksanaan vaksin. Mungkin yang pertama, Bapak Presiden apakah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Tidak ya Bapak ya. Kemudian pernah mengalami gejala batuk Bapak dalam 7 hari terakhir atau pilek gitu? Tidak. Demam juga tidak ada Bapak? Tidak. Iya, sekali Bapak. Ya batuk kecil aja. Mungkin tidak terlalu banyak nanti ya. Di rumah pun anggota keluarga tidak ada yang menderita batuk seperti itu ya? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian mungkin pernah menderita penyakit jantung yang lain tidak ada. Tidak. Biasanya keluhannya sih biasa sesak begitu tidak ada. Ya. Kemudian untuk penyakit lainnya, penyakit ginjal tidak ada Bapak ya. Tidak ada. Ya kalau yang lainnya memang gula seperti itu diabetes Bapak ada. Tidak. Tidak ada ya. Ya kalau dari hasil penampilan seperti itu kelihatannya sudah tidak ada masalah ya Bapak untuk dilakukan tindakan vaksinasi. Mudah-mudahan nanti tindakannya juga berjalan dengan baik. Baik, Ini terima saya kasih tulis dokter. layak untuk vaksinasi ya. Ya. Bapak nanti bisa lanjut ke meja. Oh ini di bawah. Ini kasih siapa nanti? Kasih dok. Ya. Oh, ya. Saya akan mengambil vaksin dari tumbok yang akan disuntikan kepada Bapak Presiden.
Nanti setiap pada saat vaksinasi yang kedua bisa dibawa lagi Bapak ya. maksud saya semua yang kena vaksin dapat itu. Dapat. Jadi sehingga ada semacam catatan bagi yang divaksin ya. Betul sekali. Kemudian Bapak Ibu saudari setanah air, kita tadi sudah menyaksikan Bapak Presiden Joko Widodo telah disuntik vaksin COVID-19 perdananya. Dan sekarang beliau setelah selesai disuntik, maka dia sedang menunggu 30 menit untuk memastikan bahwa tidak ada atau apabila muncul gejala reaksi alergi atau yang tidak diinginkan dari reaksi penyuntikan vaksin COVID-19. Dan saat ini sedang kita saksikan bersama, Ketua ID, Dr. Daeng M. Fakih sedang dilakukan proses penyuntikan vaksin COVID-19. Baik, tadi kita sudah menyaksikan bersama Ketua Ikatan Dokter Indonesia sudah dilakukan penyuntikan. Sambil menunggu peserta yang akan disuntik selanjutnya, kita akan berbincang dengan vaksinator dari Ketua Tim Dokter Kepresidenan Kepala RSPAD, yakni Legend TNI Dr. Budi Sulistia. Selamat pagi, salam sehat. Silakan Pak. Tadi kita sudah melihat bersama Bapak Presiden Joko Widodo sudah dilakukan penyuntikan. Bagaimana prosesnya tadi Pak? Prosesnya. Siap. Jadi yang pertama, Mungkin agak sedikit lebih dekat Pak. Agak sedikit mic, iya. iya, baik. Prosesnya adalah bahwa tentu harus dimulai dengan pemeriksaan pre-vaksinasi, kemudian kita lakukan pemberian informed consent, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang tanda-tanda vital, termasuk di dalamnya informasi berkaitan dengan vaksinasi. Selanjutnya setelah selesai, kemudian dilakukan proses imunisasi. Kemudian beliau menuju ke meja keempat untuk monitoring dan pencatatannya. Demikian Mbak Desa. Baik, terima kasih. Tentu semua orang yang akan dilakukan penyuntikan akan melalui proses yang sama ya Pak ya? Akan melalui demikian. Kemudian dari tim dokter kepresidenan menunjuk Prof. Abdul Muthalib, beliau seorang ahli penyakit dalam, guru besar di FKUI yang juga wakil ketua dokter kepresidenan Ya. untuk melaksanakan imunisasi. Mungkin Prof ada di sini. Ya. Baik, silakan Prof. Silakan, Boleh Prof. kita berbincang-bincang sedikit Prof? Profesor Dr. Abdul Muthalib yang tadi sudah langsung menyuntikkan vaksin COVID perdana nih kepada Presiden Joko Widodo. Bagaimana tadi Pak perasaannya dulu? Mungkin tadi banyak yang komentar. Tadi prosesnya bagaimana, boleh diceritakan Prof? Mungkin agak sedikit ke mic, lebih dekat. Mula-mula datang ke Mohon maaf, lebih dekat ke mic Pak. kemudian menyerahkan kartu di mana di situ tertulis nomor batch
vaksin Sinovac. Jadi vaksinnya tetap Sinovac, dan kemudian saya melakukan penyuntikan dibantu oleh perawat saya, Bapak Aib. Dan kemudian saya gosok alkohol seperti prosedur biasa dan saya suntikan. Setelah saya suntik, Bapak tidak merasa sakit sedikit pun. Jadi tidak ada perasaan apa-apa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya berhasil menyuntik Bapak Presiden dengan tanpa rasa sakit. Bapak komentarnya sampai ke dalam juga demikian. Tanpa rasa sakit, katanya. Alhamdulillah tanpa rasa sakit ya. Semoga bisa jadi ilmu untuk masyarakat Indonesia yang takut disuntik katanya. Baik. Prof, tadi ada yang bertanya, ini perwakilan dari yang sedang menyaksikan, kenapa katanya gemeteran, Prof? Apa deg-degan, Prof? Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa juga, tetapi masalah itu tidak menjadi halangan buat saya untuk menyuntikannya. Pada waktu menyuntikannya tidak masalah, tidak gemeteran lagi waktu menyuntikannya. Pertamanya saja agak gemeteran. Dan tadi juga berlangsung dengan baik, lancar, alhamdulillah. Baik, tidak ada masalah. Baik, terima kasih, Bahkan tidak Prof. ada perdarahan sama sekali. Tidak ada ya? Bekas suntikannya. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Dan sekarang kita sedang menunggu 30 menit ke depan ya, untuk Presiden menanti apakah bagaimana hasilnya nanti gitu ya. Baik. Baik, terima kasih, Terima kasih. Prof. Sehat selalu, terima kasih. Ya, itu tadi pemirsa, kita sudah berbincang dengan tim kedokter kepresidenan, dan kita sedang menanti untuk para peserta penyuntikan vaksin selanjutnya yang sedang berlangsung saat ini. Mari kita saksikan bersama. Tapi nanti bisa dikonfirmasi lagi. Ya, ini tanggalnya ada. Ya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih meja 3 ya. Ya Pak. Nah, saya Dr. Dani Bapak ya. Pak Dani. Ya, dari Pemasukan Primo. Gimana Bapak? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Tidak ada Tuhan ya Pak? Tidak ada. Pak Haji. Hati Cahyanto. Saya lakukan pemeriksaan tekanan darah Ya. dulu ya Bapak ya. Selama ini tidak ada tekanan darah tinggi ya Bapak ya? Tidak ada. Ya, kadang-kadang kalau lagi panas naik tinggi. 130. Panas apanya Pak? Emosinya ya? Iya. Ya, kalau emosi memang udah tinggi ya. Iya. Beristirahat secara khusus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak Indonesia yang hebat, ini memang momen bersejarah ya. Kini kita sudah menyaksikan sendiri, Bapak Presiden sudah dilakukan vaksinasi COVID-19 untuk perdana pertama kalinya di Indonesia. Dan kita bisa sama-sama menyaksikan beliau bisa langsung melakukan kegiatan pekerjaan seperti biasa, ya, tanpa perlu harus beristirahat secara khusus yang berlebihan. Jadi ini pun yang akan kita lakukan kepada seluruh masyarakat di Indonesia, bahwa setelah proses penyuntikan vaksin COVID-19 nanti dibutuhkan waktu 30 menit untuk melakukan monitoring, ya. Dan setelah itu kita dapat beraktivitas seperti biasa juga. Dan saat ini kita sedang menunggu perwakilan dari PBNU sendiri yang akan dilakukan proses penyuntikan vaksin COVID-19. Oh, dan tampaknya sudah selesai dan sudah diberikan hasilnya, diberikan sertifikat penyuntikannya. Setelah ini kita akan menyaksikan Panglima TNI yang akan melakukan penyuntikan. Saat ini sedang berada di kursi kedua, masih dalam tahap pengecekan kesehatan terlebih dahulu sebelum nanti masuk ke meja ketiga. Saat ini beliau sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Dan kita akan menunggu bagaimana hasilnya, apakah beliau bisa lanjut ke
meja ketiga. Ya pemirsa, memang ada 4 meja yang menunjukkan ini ada 4 proses yang akan dijalani oleh seluruh peserta vaksinasi. Meja pertama adalah meja pendaftaran dan verifikasi data. Ya, jadi memang kita ketahui sebelumnya semua yang akan dilakukan vaksinasi harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya, pendaftaran data ya, yang kemudian akan dilakukan verifikasi. Kemudian di meja kedua adalah tempat dilakukannya screening anamnesis atau pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan fisik sederhana, yakni diberikan juga tambahan edukasi vaksinasi COVID-19. Nah, sedangkan meja ketiga adalah tempat di mana pemberian vaksin akan dilakukan oleh tentunya vaksinator yang terlatih. Dan terakhir, di meja keempat ada tempat di mana petugas mempersilakan sasaran untuk menunggu selama 30 menit. Nah, kenapa sih harus menunggu 30 menit? Sebenarnya adalah monitoring ya, di mana kita menunggu mengantisipasi apabila ada kejadian ikutan pasca imunisasi. Lalu penerima vaksin sendiri akan diberikan kartu vaksinasi dan penanda edukasi pencegahan COVID-19. Seperti yang sama-sama tadi kita sudah saksikan, Ketua PBNU sendiri juga sudah diberikan kartu tersebut. Ya, saat ini kami masih menunggu Panglima TNI masih berada di meja kedua. Tadi ya, jadi saya ulangi, meja pertama adalah untuk pendaftaran dan verifikasi data. Meja kedua adalah untuk anamnesis dan pemeriksaan kesehatan sederhana. Dan meja ketiga adalah untuk dilakukannya vaksinasi, penyuntikan. Dan meja keempat adalah meja untuk menanti monitoring dan juga pemberian dokumen vaksin yang telah divaksin. Baik, mari kita tunggu. Pertanyaan yang kemarin, mungkin yang sudah Bapak isi ya kemarin ya. Sudah, 16 itu ya? Ya, tidak ada yang jawab. Daerah mana dulu kan Jakarta mulai Jumat. Itu apa? Jadi maksudnya daerah dia harapan kita vaksin Baik pemirsa, kita saat ini sedang menyaksikan Bapak Presiden sedang menemui para peserta vaksin yang telah dilakukan penyuntikan. Dan terlihat beliau sedang berbincang-bincang beserta seluruh peserta yang telah divaksin dalam satu ruangan bersama. Dan kita saksikan bagaimana mereka juga tampaknya dalam kondisi yang baik sejauh ini ya. Dan saat ini kita sudah melihat Bapak Panglima TNI sudah siap untuk dilakukan penyuntikan.
Baik, sudah selesai tahapan penyuntikan. Selanjutnya, Bapak Panglima TNI tentunya akan menunggu selama 30 menit untuk monitoring dan observasi. Di meja kedua, kita lihat bersama-sama Kapolri sudah berada di meja kedua dan sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Ya, sementara kita menunggu, saya akan memberikan profil para vaksinator untuk para peserta penyuntikan vaksin COVID-19 yang dilakukan pada hari ini. Ada 3 vaksinator yang sudah hadir, yakni Dr. Ardi Ardian SPPD, dokter dari RSUD Pasar Minggu. Ya, beliau juga ditemani oleh vaksinator Dr. Andi Komeini, SPPD, Dr. RSUD Sawah Besar, dan lulusan FK Universitas Hasanuddin. Selanjutnya ada vaksinator yang ketiga, yakni Dr. Indri. Beliau adalah dokter pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi PPKP DKI Jakarta, yang nanti akan membantu untuk memvaksin para peserta vaksin yang perempuan. Dan saat ini kita sedang menyaksikan Pak Kapolri akan segera disuntik vaksin dan sudah bersiap duduk di bagian meja ketiga. Ya, kita sudah menyaksikan bersama-sama Bapak Kapolri sudah dilakukan penyuntikan di lengan atas. Dan berikutnya beliau juga akan menunggu 30 menit untuk dilakukan monitoring dan observasi. Baik, saat ini yang sudah berada di meja pertama adalah Menteri Kesehatan kita. Dan yang berada di meja kedua kita bisa melihat bersama-sama. Raffi Ahmad sudah akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan saat ini kita lihat beliau sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari anak Indonesia yang saya banggakan, selain kriteria profesi, vaksin COVID-19 yang diberikan pada tahap pertama ini baru dapat diberikan kepada mereka yang berusia mulai dari 18 sampai 59 tahun. Nah, kenapa ini terbatas? Karena uji klinis vaksin COVID-19 yang ini hanya melibatkan relawan berumur 18 sampai 59 tahun. Dan kelompok usia inilah yang merupakan kelompok usia terbanyak yang terpapar COVID-19. Maka, mari kita dukung dan doakan agar pemerintah segera mengadakan vaksin untuk kelompok usia lain, terutama untuk mereka yang berada di atas usia 60 tahun atau lanjut usia. Amin. Nah, sambil menunggu vaksin COVID-19 tersedia bagi seluruh masyarakat, maka kita harus tetap melawan pandemi ini dengan patuh protokol kesehatan. Ingat, memakai masker, menjaga jarak aman dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Saat ini Raffi Ahmad hadir sebagai perwakilan dari masyarakat mewakili kaum milenial yang bisa semoga menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk yakin terhadap vaksin COVID-19 ini dan turut mensukseskan program vaksinasi di Indonesia.
Saat ini sedang kita saksikan juga Menteri Kesehatan kita Bapak Budi Sadikin sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan suhu. Kali ini Raffi Ahmad sudah berada di meja ketiga untuk segera dilakukan vaksinasi. Ya. Raffi Ahmad akan segera disuntik vaksin COVID-19 dan Raffi ini mewakili anak muda semua agar siap mau dan turut mensukseskan program vaksinasi nasional. Ya, kita lihat sama-sama Raffi sudah memberikan kode jempolnya dan menandakan bahwa dia baik-baik saja, nyaman. Dan dia pun juga akan menunggu selama 30 menit untuk dilakukan monitoring dan observasi. Baik, Bapak Ibu, selain Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, Sekjen MUI, Kepala BPOM, dan berbagai pemuka agama yang telah hadir pada hari ini, yang nanti juga akan menjadi peserta vaksinasi tahap kedua dan ketiga. Kita tahu nanti juga akan banyak sekali yang hadir, ya. Ada perwakilan dari buruh, pengusaha, pedagang pasar, dan banyak lagi. Nanti kita akan berbincang, meminta kata sambutan dari para peserta penyuntik vaksin COVID-19 yang lain. Ya, ini Pak Menteri Kesehatan masih dilakukan pemeriksaan kesehatan. Pemirsa, ini tandanya kemajemukan Indonesia ya. Terlihat dari perwakilan masyarakat yang akan menerima vaksin pertama COVID-19 di Indonesia ini. Nah, sudah hadir di meja 1 dan juga sudah sedang dilakukan pemeriksaan kesehatan juga di meja kedua. Ini perwakilan dari masyarakat lainnya, yakni dari guru dan serta perwakilan dari agama. Baik, para pemirsa, ini kita bisa menyaksikan Bapak Menteri Kesehatan Ya, saat ini Bapak Menteri Kesehatan sedang dilakukan proses penyuntikan vaksinasi. Nah, beliau juga memberikan jempolnya, menandakan semuanya berlangsung dengan lancar dan baik. Baik, beliau juga akan menunggu selama 30 menit berada di ruangan yang sudah ditunjuk. Ya, beliau sedang berada di meja keempat untuk mendapatkan dokumen pasca vaksinasi.
Ya, para pemirsa, setelah vaksinasi perdana ini, seluruh kabupaten kota akan melakukan pemberian vaksin juga. Ya, tentunya yang pertama kepada kepala daerah dan tenaga kesehatan yang ada di daerah. Prokes terutama akan disusul besok oleh pimpinan daerah di kepala daerah. Jadi bagi kepala daerah yang belum dilakukan vaksinasi, akan segera dilakukan vaksinasi di seluruh Indonesia juga. Ya, pemirsa, Pak Menkes Budi Gunadi Sadikin memang sudah terlibat mengadakan vaksin sejak beliau menjabat sebagai Wamen BUMN, ya. Dan sekarang sudah di meja ketiga ini kita lihat ini adalah perwakilan dari PGI, Bapak Ronald Richard Tapinalatu. Beliau merupakan Kepala Biro Papua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. Dan saat ini sudah masuk ke meja ketiga adalah perwakilan dari guru. Kita lihat beliau sedang diarahkan ke meja ketiga. Dan saat ini sudah terlihat juga banyak tokoh-tokoh pemuka agama yang sudah berada di meja pertama dan kedua. Ya, kita sedang menyaksikan Profesor Dr. Unifah Roshidi, Ketua Umum PGRI. Ya, beliau adalah Guru Besar Universitas Negeri Jakarta. Dan juga tentunya sebagai perwakilan dari guru-guru di Indonesia. Kita sedang menyaksikan dari jauh ini Bapak Presiden Joko Widodo sedang memantau jalannya program vaksinasi di meja-meja yang ada yang telah disiapkan ini ya. Beliau sedang memantau jalannya program vaksinasi yang sudah masuk ke tahap kedua ini. Ya, ini Ibu Ketua PGRI sedang dilakukan vaksinasi dan sudah selesai tampaknya. Profesor Dr. Unifah Roshidi, Ketua Umum PGRI. Kita bisa melihat Presiden Joko Widodo tampak baik dalam masa observasi 30 menit ini. Kita bisa melihat beliau sedang baik-baik saja ya tampaknya ya. Dan kita harapkan semua dapat berjalan lancar untuk 30 menit ke depan.
Bapak Presiden Joko Widodo sedang berbincang dengan Menteri Kesehatan dan lainnya, dan saat ini sudah hadir juga. Selamat pagi, selamat pagi. Saat ini sedang bersama dengan saya ada Profesor Wiku dan juga Bapak Rosan Rosani. Selamat pagi. Bapak merupakan peserta program vaksinasi COVID-19 pada hari ini juga tentunya. Bapak Rosan boleh memberikan kata sambutan kepada masyarakat Indonesia sebagai perwakilan dari KD Indonesia ya, pengusaha. Silakan. Sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, pertama-tama tentunya saya berterima kasih kepada Bapak Presiden, kepada pemerintah yang memberikan kepercayaan pada saya untuk mendapatkan vaksinasi. Dan ini kita tentunya menyambut baik dan sangat mengapresiasi pemerintah, karena memang inilah yang kita butuhkan ke depannya, vaksinasi ini, agar sektor kesehatan dan juga yang berdampak ekonomi ini bisa terkendali dan tumbuh di tahun 2021 ini sebagai salah satu game-game kita ke depannya. Baik, terima kasih. Semoga semuanya lancar hari ini. Terima kasih Pak Rosan. Prof. Wiku boleh memberikan kata sambutan. Tentunya Prof. Wiku juga mewakili juru bicara vaksinasi COVID-19 tingkat pusat. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Wiku Adhisa Smito pada hari ini diminta untuk divaksinasi. Saya dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah semangat kita bersama untuk bisa saling melindungi, dan kami percaya bahwa program vaksinasi ini adalah program yang sangat baik dan bisa melindungi seluruh masyarakat Indonesia dan segera pulih dari ancaman pandemi COVID-19. Salam sehat, salam tangguh untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Semoga semuanya lancar hari ini. Silakan. Ya, pemirsa, tadi kita juga sudah menyaksikan perwakilan dari agama-agama di Indonesia. Dan saat ini sudah duduk di meja ketiga. Romo Agustinus Heri Wibowo, perwakilan dari KWI. Beliau merupakan Sekretaris Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan HAK KWI. Ya, kita sudah menyaksikan Romo sedang disuntik. Ya, ternyata hasilnya juga sudah berjalan dengan baik dan lancar. Romo pun juga sedang dilakukan pemberian dokumentasi pasca penyuntikan. Ya, kita sedang menyaksikan di meja pemeriksaan kesehatan, di meja kedua. Beliau adalah Dr. Gigi Inyoman Suwartanu, yang merupakan perwakilan PHDI. Beliau merupakan Kepala Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Umat PHDI Pusat.
Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Tampaknya beliau juga sudah bisa bergabung ke meja ketiga untuk segera dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19. Baik, kita lihat di meja kedua sudah hadir Fen Partono Nyana Suryanadi, perwakilan dari Permabudi. Beliau adalah pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Simaratunga. Kita lihat bersama pemirsa bahwa di meja kedua juga sedang dilakukan pemeriksaan terhadap Peter Lesmana. Ini merupakan perwakilan Matakin. Beliau adalah Sekretaris Bidang Keorganisasian Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia atau Matakin sejak 2018. Ya, saat ini pemirsa kita sedang menyaksikan Bapak Rosan Perkasa Roslani, perwakilan pengusaha. Beliau adalah Ketua Kadin. Dengan riwayat Presiden Direktur PT Berau Coal Energy Tbk, Komisaris PT Visi Media Asia Tbk, Komisaris Saratoga Investama Sedaya, serta Komisaris Mahaka Media Tbk.
Bapak Roslan juga tadi sudah memberikan kata-kata penyemangat bahwa beliau bersedia untuk menjadi perwakilan pengusaha untuk dilakukan vaksinasi COVID-19 perdana pada hari ini. Untuk menyemangati kita semua, terutama para pelaku usaha di Indonesia untuk turut mensukseskan program vaksinasi COVID-19. Ya pemirsa, kita sedang menyaksikan saat ini di meja kedua juga sudah hadir Ibu Penny Kusumastuti Lukito. Beliau adalah Kepala Badan POM. Kita tahu bahwa vaksin COVID-19 ini juga sudah mendapatkan EUA, Emergency Use Authorization dari Badan POM sendiri. Dan hari ini beliau juga turut menjadi peserta program vaksinasi COVID perdana untuk memberi keyakinan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa vaksin COVID-19 ini memang merupakan vaksin yang aman, bermutu, dan berkhasiat sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh Badan POM.